IHSG kembali berhasil ditutup di zona penguatan, melenggang di zona penguatan tipis di 0,07%, berhasil terapresiasi di 4,93 poin, masih berada di level psikologis di 6.915,1. Pergerakan sektoral seperti apa, Sah? Kita akan pantau bersama. Finansial terkoreksi 0,37%, consumer primer menguat tipis 0,04%. Consumer non-primer menguat 0,31%, sementara perindustrian terkoreksi 0,31%. Energi memimpin penguatan di 2,13%, bahan baku menguat 0,49%. Infrastruktur terapresiasi 1,53%, properti dan real estate menguat 0,69%. Teknologi terapresiasi 1,02%, sementara itu transportasi dan logistik melemah 0,02%, kesehatan juga terkoreksi 0,25%. Kita akan melihat bersama bagaimana pergerakan dari rupiah, apakah masih harus keok terhadap dolar Amerika Serikat atau bisa ada sedikit miracle dan berhasil menunjukkan tajinya kembali. Ternyata seperti perkiraan juga, seperti apa yang sudah terjadi di beberapa hari belakangan, rupiah kembali melanjutkan pelemahan di 0,16%. Ada uncertainties yang begitu kuat mengenai risalah FOMC pekan ini dan harus melemah 25 poin ke level 15.335 rupiah per 1 dolar Amerika, semakin mendekati level yang ditakutkan para pelaku pasar, yaitu di kisaran 15.500-an. Kita akan lihat bersama bagaimana pergerakan rupiah terhadap mata uang lain di dunia, di mana rupiah harus keok terhadap seluruh mata uang utama yang ada di sini. Kita lihat bersama Singapura dolar, yen Jepang, dan euro. Rupiah harus terkoreksi masing-masing sebesar 0,09, 0,11, dan 0,39%. Ya, kalau misalnya memang rupiah itu sepertinya harus kalah melawan dolar Amerika Serikat karena rilis risalah FOMC yang akan dilakukan Kamis dini hari ini, bagaimana kira-kira masih uncertainties yang begitu kuat mengenai FOMC ini terhadap pergerakan IHSG? Iya, Safrina, memang selain dari FOMC yang dikhawatirkan masih akan dinaikkan atau akan bersikap hawkish, fokus investor saat ini adalah data penjualan retail Amerika Serikat untuk periode Juli ya, di mana data penjualan retail Amerika Serikat secara tahunan pada periode Juli 2023 diperkirakan tidak mengalami banyak perubahan atau masih sama sebetulnya seperti periode sebelumnya di 1,5%. Namun secara bulanan penjualan retail Amerika Serikat diperkirakan turun menjadi 0,4%, Safrina. Nah, di satu sisi kalau misalnya untuk PDM Amerika Serikat, penjualan retail Amerika Serikat bisa turun 0,4% dan juga pertumbuhan ekonomi Amerika juga masih di kisaran segitu-segitu saja. China bahkan terkontraksi, Indonesia memang tidak jauh-jauh dari 5%. Kita lihat negara yang salah satu menjadi mitra utama dagang Indonesia sendiri yaitu Jepang. Ini ada yang menarik, PDB kuartal kedua 2023 berhasil menembus 6% dan ini jauh lebih baik dibandingkan beberapa kuartal-kuartal sebelumnya, apalagi ketika dilanda pandemi COVID-19. Ada apa yang bisa Anda jelaskan mengenai hal ini? Iya, data pertumbuhan ekonomi negara matahari terbit ini pada kuartal kedua tahun ini berhasil tumbuh ya bahkan hingga 6% secara year on year. Angka ini lebih baik dari revisi PDB kuartal pertama yang hanya tumbuh 3,7%. Nah, pertumbuhan tersebut didorong oleh ekspor yang tumbuh 3,2% dari kuartal sebelumnya. Kemudian ekspor barang seperti mobil juga meningkat seiring berkurangnya kendala rantai pasokan termasuk kekurangan semikonduktor. Selain itu, Safrina, sektor pariwisata Jepang juga telah pulih setelah pandemi COVID-19 yang turut berkontribusi juga pada ekspor jasa. Ini menarik, berarti penaikan dia menjadi 6% itu adalah utamanya karena ekspor. Apakah ini sebenarnya offset dari apa yang terjadi di China, maka pengalihan ekspor lebih kuat bisa diambil trade-off-nya oleh Jepang dan ini tercermin ke pertumbuhan ekonomi Jepang yang menjadi 6%, mengambil momentum yang sepertinya tidak bisa diambil oleh China setelah dilanda besar-besaran oleh COVID-19 pandemic. Nah, di satu sisi, jika kita berbicara tentang ekonomi raksasa yang ada di dunia, tentunya uncertainties yang begitu kuat masih mengenai seperti apa sih kira-kira pergerakan The Federal Reserve di semester 2 2023 ini. Dan ini juga tercermin ke bagaimana pergerakan mata uang gaduh yang sepertinya makin menembus level-level yang dikhawatirkan oleh para pelaku pasar, yaitu di kisaran 14.300-an ke atas. Kira-kira seperti apa analisa Anda mengenai pergerakan rupiah ini? Iya, Sabina, kalau kita lihat memang rupiah semakin mendekati 15.400 dan kalau kita lihat begitu ya pelemahan sebesar 0,66% secara intraday pada perdana kemarin ini bahkan menjadi depresiasi terdalam ya sejak 6 Februari 2023 atau bahkan 6 bulan terakhir di mana rupiah melemah 1% lebih. Nah, melemahnya rupiah ini karena adanya tekanan sentimen global termasuk di dalamnya adalah proyeksi masih hawkishnya Bank Sentral Amerika Serikat The Fed yang tadi Anda sebutkan dan juga ekonomi China yang ternyata masih di bawah ekspektasi pasar. Proyeksi masih hawkishnya The Fed membuat investor asing meninggalkan pasar keuangan dalam negeri termasuk dengan melepas rupiah.
Nah, tapi sebetulnya Bank Indonesia mengungkapkan kalau investor asing mencatat net sales sebesar 14,59 triliun rupiah pada periode 7 hingga 10 Agustus 2023. Namun Bank Indonesia mencatat bahwa terjadi net buy di pasar surat berharga negara atau SBN hingga mencapai 1,45 triliun rupiah. Namun terjadi net sell di pasar saham hingga 16,04 triliun rupiah. Jadi ada capital outflow yang lebih besar ya Betul, dalam hal ini. Safrina. Tapi kondisi rupiah saat ini bisa dikatakan lebih perkasa ya ketimbang pada saat Ya. periode taper tantrum 2013 di mana sejumlah faktor fundamental yang membuat posisi rupiah bisa lebih stabil meskipun memang belakangan ini mengalami pelemahan secara beruntun. Jadi secara fundamental sebenarnya yang ada di domestik itu masih begitu stabil, namun memang ada turbulensi ya di makroekonomi global yang ternyata berpengaruh terhadap mata uang Garuda semakin mendekati level 15.300-an, tepatnya di 15.335 dan semakin mendekati level-level psikologis yang ditakutkan oleh para pelaku pasar yaitu di kisaran 15.500-an. Nah di satu sisi sebenarnya kalau kita bicara fundamental ekonomi Indonesia yang masih begitu resilient dan masih begitu baik, ini baru-baru saja diumumkan oleh BPS. Benar-benar di hari ini surplus neraca perdagangan berturut-turut 39 bulan berturut-turut. Sudah 3 tahun lebih kita surplus neraca perdagangan walaupun memang ada beberapa yang menjadi catatan yaitu surplus yang semakin menyusut. Pandangan Anda seperti apa? Ya, Safrina, kalau kita lihat ya memang neraca perdagangan Indonesia secara data dari BPS ini masih mencatatkan surplus 1,31 miliar dolar Amerika Serikat pada periode Juli 2023. Meski demikian, surplus neraca dagang tersebut anjlok dibandingkan capaian bulan sebelumnya yang mencapai 3,54 miliar dolar. Jadi memang cukup jauh ya penurunannya. Meski lebih rendah, namun neraca perdagangan Indonesia sebetulnya sudah bukan surplus selama 39 bulan beruntun. Nah, melambatnya perekonomian di negara mitra dagang terutama dari China dan juga melemahnya harga komoditas turut ikut menekan surplus perdagangan Indonesia. Nah, melambatnya ekspor ini tentunya akan menekan pertumbuhan ekonomi serta membebani perusahaan yang selama ini berbasis ekspor. Ekspor yang melandai ini juga akan buat pasokan dolar Amerika Serikat berkurang sehingga rupiah bisa semakin tertekan. Nah, di satu sisi kalau kita tadi melihat pergerakan IHSG hari ini kan sebenarnya tadi kita bisa bilang volatilitasnya itu begitu kental ya dengan ada tarik-menarik antara penguatan dan pelemahan di zona-zona yang begitu tipis. Tadi kalau kita lihat salah satu lagar pergerakan utama dari domestik adalah beberapa emiten bank big caps yang memang melemah begitu signifikan, namun di satu sisi ada saham-saham energi dan beberapa saham-saham lainnya yang masih berhubungan dengan energi yang berhasil menguat. Adakah dari salah satu emiten yang berhasil bergerak begitu baik hari ini bisa Anda review sedikit? Ya, Safrina, kalau kita lihat pada hari ini emiten yang bergerak di bidang energi baru dan terbarukan sekaligus anak usaha dari PT Pertamina yaitu Pertamina Geothermal Energy atau PGEO. Bahkan terpantau hari ini ditutup menguat hingga 8,11% di level 1000. Nah, melesatnya saham PGEO ini seiring dengan terjadinya rencana launching bursa karbon pada September mendatang. Nah, selain itu, dari sisi kinerja keuangan, kalau kita lihat dalam 6 bulan pertama di tahun ini, PGEO mencatatkan kenaikan laba bersih 30,1% menjadi 92,7 juta dolar. Nah, kinerja top line perusahaan ini juga terdongkrak 12% secara year on year menjadi 206,73 juta dolar dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Selain itu, Safrina, kalau kita perhatikan juga anak usaha Pertamina lainnya yaitu Pertamina Gas Negara atau Pegas yang bergerak di bidang gas alam juga terpantau menguat bahkan hingga ditutup 5,04% di level Rp1.460 per saham dan bahkan ini juga merajai top turnover pada perdagangan hari ini. Emiten yang juga menjadi salah satu saham koleksi investor Lo Keng Hong memiliki valuasi dari segi PER dan juga PBV yang kalau kita lihat masih cukup rendah, bahkan PBV-nya masih di bawah 1 kali. Jadi masih ada upside yang juga begitu baik dan masih murah gitu ya untuk dibeli dalam hal ini. Di satu sisi dengan peluncuran bursa karbon di September ini tentunya akan memberikan sentimen-sentimen yang baik untuk emiten energi, terutama energi terbarukan. Nah, ini ada sedikit tambahan juga, baru saja breaking news bahwa pendapatan Gotoh yang memang akhirnya menulis laporan keuangannya untuk semester 1 2023 ini naik 102% dengan rugi turun menjadi 7,2 triliun dan ini juga tercermin ke pergerakan Gotoh hari ini yang berhasil merangkak cukup signifikan dengan penguatan di 6,59% walaupun harus terbuang kembali ke level di bawah 100 tepatnya di 97. Kita harapkan beberapa emiten yang memiliki market cap sebesar di IHSG ini sepanjang semester 2 2023 akan berperforma baik ya, diharapkan di laporan kinerja keuangannya juga agar kita mencapai tren bullish ya di semester 2 2023 tidak sekelam apa yang terjadi di semester lalu.